Ada lagi yang berhubungan dengan kurban. Jadi ada kata dzabihah, ada kata al-muzakkah, ada kata barusan nahar, ada kata lagi udhiyah. Nah, yang paling cocok menurut ulama fikih, nanti sekarang kan berseliweran pendapat tentang apakah boleh pakai ayam, pakai telur, saya akan bahas nanti. Yang paling cocok dengan Yaumun Nahar itu adalah udhiyah. Kita akan lihat nih. Saya mengutip salah satu kitab supaya agak kuat referensinya nanti. Ini saya bawa salah satu kitab yang sering saya baca nih, Tausikh Ali bin Qasim. Ini hasiahnya Qutul Habibil Qarib atau Fathul Qarib itu, Qutul Habibil Qarib itu. Jadi Qutul Habibil Qarib itu Tausikh Ali bin Qasim. Ini karangannya Syekh Muhammadawi Al-Bantani. Syekh Muhammadawi ini kan disebutnya ulama ul Hijaz. Jadi semua ulama-ulama yang ada di Arab Saudi, Hijaz sampai Yaman, sampai perbatasan Juhfah itu pasti ngaji pada beliau. Jadi tidak dilakukan lagi untuk urusan keilmuannya dan melahirkan ulama besar di Indonesia. Syekh Khalil Al-Bangkalani, Hadis Syekh Hasim As'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu murid-murid beliau. Jadi kitab ini sangat populer di kita. Ini syarah dari kitabnya Fathul Qaribul Mujib, cara orang Malaiber sebutnya Takrib. Itu karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Qasim Al-Ghazzi. Itu muridnya Al-Imam Jalal bin As-Suyuti. Hebat nih, seorang guru melahirkan murid yang cakap. Syekh Al-Imam Jalal bin As-Suyuti itu kan pengarang Tafsir Jalalain. Dia muridnya Jalalain Al-Mahalli. Jadi Tafsir Jalalain itu gurunya Al-Mahalli menulis dari Al-Kahfi sampai ke An-Nas dan Fatihah. Muridnya meneruskan dari Al-Baqarah sampai Al-Isra. Jadi ini antara kaitan guru dan murid sungguh luar biasa nih kaitan keilmuannya. Ternyata naskah ini banyak dipakai di mazhab Syafi'i. Nah, naskah awalnya itu adalah Ghayatul Takrim atau Ghayatul Ikhtisar. Itu karangan Abi Suja Al-Asfahani. Beliau itu lahir 433 Hijriah. Kira-kira sejaman dengan dinastinya Nizamiyah. Nizamiyah itu ada pakar besar di situ. Yang pertama Imam Al-Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Jadi saya kutip kitab ini, sering saya baca dan jadikan referensi. Kita akan lihat tadi jenis-jenis kurban gitu kan. Jenis-jenis kurban. Jadi kata yang paling cocok itu adalah udhiyah. Jadi faslun bi ahkamil udhiyati sumiyat bismin yusiru li awwali zamani fi'liha wa huwa duha. Jadi kenapa dikatakan udhiyah? Karena nama itu mengisyaratkan pada awal waktu penyembelihan itu waktu duha. Kan dod ha alif lazimah. Dohaya itu. Jamaknya itu adalah udahi. Tapi terkadang disebut juga wa yuqalu aidan duhiyatan bi tasdidil ya ma'a fathid dad. Kadang disebutkan duhiyah. Jamaknya adalah duha. Ya. Nah, itu adalah secara bahasa. Nah, apa kira-kira kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini? Wahia ismun lima yuzbahu minan ni'ami yauma 'idin nahri. Nama untuk sesuatu yang disembelih pada Yaumun Nahar, tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji sedang di Mina, sedang jumroh Aqobah, dan dia bisa untuk tahallul awal setelah jumroh Aqobah sebelum tawaf ifadah. Di kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan berkurban 11, 12, 13 itu ayyamun nahr atau disebut juga ayyamut tasrik.
Apa tujuannya? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka pantas di orang sebutnya kurban. Kurban itu kan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa hukumnya? Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Kata mazhab Syafi'i ini. Kata mazhab Maliki, dia sunnah muakkadah 'ala nafsiha. Tapi untung ya orang mazhab Syafi'i di Indonesia kebanyakannya. Jadi sunnahnya muakkadah tetapi sifatnya kifayah. Jadi kalau satu keluarga, saya bacakan, fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim wala tajibu al udhiyatu illa bin nadri. Jadi kalau ada satu keluarga hanya satu orang saja yang kurban, itu nyomponan sadayana gitu Pak. Wala tajibu al udhiyatu illa bin nadri. Karena memang posisinya sunnah muakkadah, maka udhiyah ini tidak wajib kecuali nadar. Contoh begini, Pak Yadi itu dapat hadiah atau dapat milik. Ya Allah, saya nadar, kalau saya punya uang 1 miliar, saya akan nadar 1 ekor sapi. Yang saya akan kurban 1 ekor sapi. Kalau saya punya uang, ta'in. Kalau saya punya uang 100 miliar, ta'in tuh, tentu. Saya akan kurban 1 ekor sapi. Yang asalnya kurban itu sunnah jadi wajib. Yang kedua, kira-kira apa saja sih yang dikurbankan itu? Jadi gini Pak, kata bahimatul an'am di Quran surah Al-Hajj itu banyak ulama bahasa dan tafsir awal, mufassir awal, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Maqatil. Nah ini tokoh-tokoh. Ibnu Abbas itu sahabat, tapi tabi'innya ada Mujahid, ada Ikrimah, ada Maqatil. Itu pakar-pakar tafsir. Bahimatul an'am itu di benak orang Arab hanya 3. Ibil, unta, bakor, sapi, ghanam, domba. Jadi hanya 3 itu. Pertanyaannya, boleh tidak kalau kurbannya itu pakai ayam, menyebar di WA ya? Menyebar di WA. Bolehkah kurban pakai apa? Adik, dik itu apa? Ayam jantan. Bahkan toir, pakai burung, atau hatal bid, pakai telur, boleh tidak? Saya cek Pak, ternyata itu ada di kitabnya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kitabnya itu terkenal Pak Haji Amin, namanya Al-Muhalla. Ibnu Hazm Al-Andalusi itu Spanyol, sejaman dengan Imam Ghazali di Baghdad. Ibnu Hazm itu madhabnya Dohiriyah, karena dia muridnya Abu Daud Ad-Dohiri, tetapi tidak disepakati ulama. Nah ini pertanyaannya. Laisa fihi ijma'un, di situ tidak ada ijma'. Ijma' cuma 3. Kalau tidak unta, ya sapi. Kalau tidak sapi, ya kambing. Baik. Sepakat lah ya. Tapi saya akan ungkap. Dari mana dasarnya ini? Nah ini. Ini Syekh Nawawi itu mengutip Pak pendapat Ibnu Abbas. Wa ani bi Abbasin annahu yakfi iraqatud dami walau min dujajin. Kata Ibnu Abbas, dikutip juga nih oleh Syekh Al-Bantani. Itu cukup katanya iraqatud dam, mengalirkan darah, menyembelih maksudnya, itu bidujaj, ayam. Terus wakana Muhammadun al-Fudali ya'muru al-faqira bitaqlidihi. Nah ini pendapat Ibnu Abbas ini dikutip oleh salah satu ulama namanya Syekh Muhammad al-Fudali. Apa katanya?
Syekh Muhammad Abdoli ini ya'muru al-faqira bitaklidihi, menyuruh orang-orang fakir yang tidak bisa kurban pakai unta, yang tidak bisa kurban pakai sapi, yang tidak bisa kurban pakai domba, sokwe anu fakir mah, mengutip Ibnu Abbas. Wa yuqasu alal udhiyati al-aqiqatu, maka dikiaskan terkait udhiyah ini adalah akikah. Ini beda lagi urusannya. Maka gimana? Fayajuju illam yakdir ala samanis saati ayyauqa an waladihi biddikati ala madhhab Ibnu Abbasin. Maka jika ada orang yang tidak mampu membeli harga syah, kambing syah itu syatun, shin besar, alif tak marbutoh, syatun, kambing, maka dia boleh memakai dik, ayam. Tapi ingat yang tadi adalah ya'muru al-faqira bitaklidihi. Syekh Fudoli menyuruh orang-orang fakir yang benar-benar ingin kurban tapi tidak punya duit untuk itu, sok wewe gitu. Tapi pendapat ini tidak diijmakan oleh ulama. Jadi saya memakai yang ijma saja. Apa jenisnya? Di Arab itu memang seueur Pak. Disebut gonam, si kambing teh. Gonam itu Pak, kambing anu aya ieuan Pak. Mana teh? Ieu teh. Badot. Nah, gonam. Ada lagi kibsun, kibas. Cerita Nabi Ibrahim Ismail. Wa idza tallahu lil jabin fa fadainahu bizibhin azimin, kan gitu. Maka aku tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar, itu kibas, domba. Ada lagi kata zad'u, domba lagi. Ada lagi kata syah, kambing lagi. Jadi ini famili kambing tapi spesiesnya banyak. Pokoknya kambing lah gitu ya. Bisa gonam, bisa syah, bisa jad'u, domba, atau bisa ma'az. Pak, di urang mah menu alit, me kacang. Ma'az. Sahajang nami teh ma'az atau leutik wae karunya. Saha nami teh jang ma'az. Ma'az teh kambing kecil, me kacang di urang mah me kacang. Kan bedanya aya kambing nu ageung tah syah, aya kambing nu alit. Ma'az. Nah, kita lihat usianya. Tadi kan jenis sudah ya. Syaratnya apa saja? Usianya. Wa yajzi'u fiha al-zad'u minad-do'ni. Al-jaz'u jim dzal ain. Domba. Untuk yang domba, di kita sering ada domba ya. Jarang ayam kan ya Pak Haji ya? Domba, karena memang di Asia Tenggara ini kebanyakan spesiesnya domba. Bukan syah. Berapa usianya? Itu domba itu harus minal do'ni. Do'ni itu apa? Pungak wawasna apa? Terus ompong. Apa encep sok uningan sah domba. Tinggal lewat ieu gigina ompong teh gitu. Berapa umurnya? Wahwa malahu sanatun. Malahu sanatun. Jadi sudah genap 1 tahun. Terus wata'una pisania, jalan ke 2 tahun, taros karena ke tukang domba, mang domba ieu teh 1 tahun teh acan. Oh entos 1 tahun jang. Lalu tah. Berarti sasi ayeuna teh tos ka 13 ini wata'ana pisania. Berarti taroskeun tah Pak. Tapi di mazhab Syafi'i boleh teu acan genap 1 tahun, tapi tos pungak huntuna boleh. Tapi bukan pungak akibat ngadunya. Kan soalnya diadukan gini Pak domba teh, bukan, tapi pungak penyalira itu boleh. Tinggal Pak di urang, rata-rata di urang mah 2 tahunnya rata-ratanya. Tinggal Pak mungkin diimunisasi henteu dombana gitu. Lamun diimunisasi ini. Yang kedua, ma'az. Tadi kambing ya. Wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fisalisati. Pami embe kacang, kambing kan beda gini Pak, kambingnya sareng dombanya. Nah, atas pada uningan lah secara adat gitu.
itu usianya 2 tahun, masuk ke 3. Ngan teu kudu teu kedah pongak wawas. Mau di sini ada kata-kata yang lain nih. Jadi karena ini Sayyidu Ulamul Hijaz, pakai urusan bahasanya itu cukup kuat. Jadi di sini juga ada kata-kata ad-duba. Nah ini ad-duba. Wa amma ad-duba'u fayuqalu laha syiyahul barri la ghanamul wahsi wala ma'azul wahsi. Ternyata aya oge bahasa be duba. Dongkap ka Malebe jadi domba, Pak. Duba itu ya seperti tadi, Pak. Seperti apa tadi? Syiyahul barri kan gitu. Kambing di darat. Manggalah eta urusan bahasa, tapi urang mah pokoknya domba, me lah we di urang gitu. Jadi kalau domba 1 tahun nincak ka 2, lamun ma'az 2 tahun nincak ka 3. Yang ketiga, sekarang bakor. Malahu sanatani wa ta'ana fisalisah. Sami upami sapi ge yuswanate genap 2 tahun majeng ka 3. Urang petang tos tah nu tukang dagang sapi tos pada uninga. Jadi jangan memberikan sapi dagangannya kurang dari 2 tahun. Jadi kalau sapi berapa? Di sini nggak dijelaskan. Sapi itu saya kutip di Tuhfatul Muhtaj, misalkan saja sapi itu ibil ya, unta. Unta harus berapa? Di orang mah jarang ke untanya. Itu harus 5 tahun masuk 6 tahun. Jadi 5 tahun masuk 6 tahun. Diurang ya patungan ya Pak, patungan. Jadi saya sepakati yang ijma, bukan yang qaul muqabil. Sebab fikih itu pasti ada qaul muqabil. Ini urusan usul fikih. Sekarang wa tajzi'u al-budanatu an sab'atin. 1 ekor unta cukup 7 orang. Jadi kalau ada 1 unta itu dapat digunakan untuk 7 orang. Terus istaroku fit tadhiyati biha, yang 7 orang itu berserikat, bersatu dalam penyembelihan. A, B, C, D, E, F, G. Si A gaduh modal, si B gaduh modal, si C gaduh modal, si G gaduh modal. Dihijikeun we, meser we onta. Nah itu maksudnya. Istaroku fit tadhiyati biha. Sami oge wa tajzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalika. Begitu pula sapi bisa untuk 7 orang. Nah, tetapi untuk syah ini, untuk yang kambing, wa tajzi'u as-satu an sahsin wahidin. Untuk yang kambing itu cukup untuk 1 orang saja. Jadi kalau si A, B, C, D, E, F, G dia bisa berserikat dalam 1 unta atau 1 sapi. Ngan wayahna cek mazhab ini Syafi'i untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Oke, nanti kita ada beberapa hal. Oke. Sekarang apa keabdolannya? Wa abdolu anwa'il udhiyati ibilun, summa baqarun, summa ghanamun. Urutan yang paling abdol itu di mazhab Syafi'i ini. Onta heula, karena onta lebih besar dagingnya kan. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Tapi di madhab yang Maliki ini kita lihat misalkan saja di kitab Bidayatul Mujtahid an Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd dari Andalusia. Terbalik kalau madhab Syafi'i kan unta, sapi, kambing. Madhab yang lain Maliki khususnya itu kambing,
sapi, unta. Kenapa? Karena Rasulullah kebanyakannya menggunakan syah. Pertanyaannya, dari mana dasar ini? Kita lihat di hadis Hasan. Contoh, ini hadis riwayat Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdillahi qala naharna ma'a Rasulullah sallallahu Hudaybiyati alal bil ibili ala sab'atin wa bil baqari ala sab'atin. Kata Jabir bin Abdullah, pada tahun Hudaybiyah, nih perjanjian Hudaybiyah, ketika ada embargo pasukan-pasukan muslimin dari Madinah di embargo di Hudaybiyah oleh pasukan musyrikin Mekah, itu kan terjadi juga di musim haji. Kami itu melakukan naharna ma'a Rasulullah SAW. Kami itu melakukan kurban besar Rasul. Bagaimana? Bil ibili ala sab'atin, 1 ekor unta untuk 7 orang. Wabil bakari ala sab'atin, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tadi orang tos biasa gitu banyak. Tos biasa. Oke. Lanjut, syarat hewan kurban. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya ahli kesehatan, ini tidak usah membuka fikih sebenarnya. Tapi fikih itu bisa menjadi landasan syara. Baik, yang pertama kira-kira la tajzi'u fid dhuhaya ahaduha al-awra'u al-bayyinu. Hewan kurban itu tidak sah. Jadi banyak ini Pak. Kalau ini kitabnya madhab Syafi'i, kalau Bapak menemukan kata tajzi'u, ya jazi'u, ada artikel itu negasi, la-nya itu dinafi. La tajzi'u itu maknanya la yasihu, tidak sah. Ini kata kunci. Membaca kitab itu kan rumit Pak. Baca kitab Syafi'i istilahnya begini, baca kitab Maliki istilahnya begini, baca kitab mazhab Abu Hanifah begini, membaca kitabnya misalkan Ibnu Qudamah Hambali dengan Ibnu Taimiyah beda lagi caranya, kan begitu istilah-istilahnya. Saya gunakan yang mazhab Syafi'i di sini. Jadi tidak boleh, tidak mencukupi yang pertama itu hewan itu pecak Pak. Al-awra, pecak, buta. Awra itu pecak sebagian, punten ya. Kalau semua pecak al-umya, umyun kan, al-umya, ain, mim, ya, alif, hamzah, alif ta'nis mamdudah, umya. Anu pecak hiji ge henteu kapan kamu pecak 2. Al-aura. Oke, yang kedua, di urang mah sehat pastinya Pak. Sehat di urang mah nya, sehat lah. Yang kedua, wasani al-arja'u al-bayyinu arjuha. Pincang. Anu punten kakina hiji pengkor gitu, naon lah bahasa piraku sampeana kirang mulus sekirang cocok pada dinya. Eta doma tuang naon piraku gitu kan. Ya pincang lah gitu, pincang terus pada uninga pincang kumaha. Komo hiji kan, komo sadayana. Itu tidak mencukupi untuk jekan kurban. Terus anu katiluna wasalisu al-maridatul bayyinu marduha, yang sakit. Sekarang ada PMK ya, penyakit mulut dan kulit. Nah, pastikan hewan kurban kita dicap. Dicap apa? Dicap bahwa hewan ini sehat gitu. Ada lagi Pak, saya kutip Syamsuddin Ar-Ramli di kitabnya Nihayatul Muhtaj. Jadi hebatnya gini ya Pak, ada satu kitab, ini karangan Imam Nawawi. Saya baca semua itu. Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini kan ngarang kitab ini nih, Riyadhus Shalihin hadisnya. Riyadhus Shalihin dengan syarhu Sahih Muslim. Ngarang lagi Syiaru A'lamin Nubala. Di fikihnya beliau ngarang Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Lalu ngarang lagi adalah kitabnya yang disyarahkan Kanzur Ragibin.
Disarahkan lagi oleh gurunya Al-Maribari, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj. Oleh Samsuddin Romli, namanya Nihayatul Muhtaj. Hebat di semua ulama-ulama kita ini kan. Nah ini di kitab itu ada lagi yang tidak mencukupi. Al-ajfa'u, kurus kerontang sehingga tulangnya kelihatan. Kurus kering kerontang gitu, bahasa orangnya kita bisa terjemahkan deh. Namanya al-ajfa, ajfa itu. Jadi kurus. Baik, itu kira-kira terkait dengan itu. Mana yang mencukupi? Ulama kapungkur prediksi, Pak. Kan tos seueur produksi sapinya. Maksudnya aya pedagang sapi. Jadi boleh di badan itu ditinikan nomornya. Aya kan di orang nomor 108, 107. Namanya itu al-asma. Al-asma. Hamzah. Jadi itu aya tinikan, Pak. Plak itu enggak apa-apa. Aya kan Pak di orangnya, sapi orang ditempelan nami gini. Plok, plok gitu. Nah, itu namanya al-asma. Baik, berarti Pak, jenisnya sudah, syaratnya sudah. Tinggal sekarang apanya, Pak? Distribusi ya? Baik, mustahik. Memang di literatur yang saya baca tidak ada istilah mustalahat mustahik ya pada kurban, Pak. Mustahik itu pada zakat, muzaki dan mustahik. Tapi orang lah bahasa orang lah katanya, orang yang berhak menerima gini. Kita lihat, Pak. Di Al-Hajj, masih Al-Hajj. Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir gitu. Makanlah oleh kalian sebagian dari hewan kurban itu dan bagikan pada al-ba'isa, sengsara, al-faqir, fakir miskin. Berarti siapakah yang berhak menerima hewan, distribusi, siapa yang berhak untuk dibagikan daging kurban? Yang kurbannya boleh. Pak Didin kurban. Kabagean kurban apa? Dagingnya. Siapa lagi? Kerabat-kerabat, walaupun dia kaya, walau ghaniyan. Kerabat-kerabat di orang kan mampu ya. Boleh. Yang ketiga, fakir miskin. Ada dua pendapat di bahasa Syafi'i. Di nih, ini hebat sekali Pak Yadi, untung kurban ya. Untung. Tapi tong basunkan nu kurban ke bisi hoyongan seueur ya bahaya. Di qaul qadim itu boleh sampai nisful luhum, setengah dari semua total daging, Pak. Mantong dipartoskeun kuwi hoyong setengah. Habis atuh. Pak Didin teh kurban mana? Kurban domba setengahna boleh Pak Didin, Pak. Itu ternyata Imam Syafi'i ketika rihlah ke Mesir, sebab di qaul qadim itu di Baghdad, di Mesir ubah lagi. Yakfi bisulus, cukup sepertiganya saja. Di urang mah berarti nu kurban balager, Pak. Cekape ping-ping hiji. Ya, Pak. Padahal ping-ping hiji teh tidak sepertiganya acan kan gitu. Tapi tong diwartoskeun ke bisi kitu hayang. Hayang ka masjid kan hayang seperti gitu. Bahaya. Yang kedua, yang fakir miskin ilahan atas orang. Yang ketiga kerabat-kerabat. Urusan begitu memanggal lah bagian-bagiannya. Tapi yang paling penting yang kurban itu boleh memakan dagingnya. Illal maruhah al-mandurah, kecuali yang disembelihnya itu akibat nadar. Tadi Pak Yadi, lamun abdi ayam milik sasih Juli samiliar nadar pada kurban sapi, haram hukumnya Pak Yadi untuk makan itu. Nadar kan jadi wajib. Enggak boleh. Gitu Pak ya. Jadi yang mudhohi ini, yang kurban itu juga boleh. Pertanyaannya, sekarang panitia ya Pak ya? Pak Amin?
Pak Haji Amin panitia ya? Saya sudah menyerahkan Pak contoh salah satu pernyataan wakalah. Kan di urang mah tidak setiap jami cakap kurban Pak ya. Pak Encep abdi terang pikih kurban, tapi teu wani mencit mah Pak. Saya tahu posisi hulkum, saya tahu posisi mar'i esopagus, saya tahu posisi wadajain, saya tahu posisi fauqul unuk. Tapi pas mencit mah geuning da Pak, kumaha kawantun sapertos nambihan teh gitu. Terang hukum ayat eta teh, tapi da teu wantun we gitu Pak. Nu masna surah Sarubah teh. Kang Yaji terang abdi gitu, mana posisi wadajain. Wadajaini, dua arteri. Mana lagi mar'i esopagus. Saya paham urusan begitu karena pernah dilatih dulu. Ngan pas mencit mah hese, kan tidak cakap tuh orang itu ya. Diserahkan ke panitia kan gitu ceritanya ya. Jadi sebenarnya orang yang kurban ke masjid itu karena dia tidak cakap, tapi ingin kurban, kan begitu. Nah, supaya aman bahasanya wakalah. Wakalahnya harus bayina. Contoh. Alternatif pertama. Ini yang paling enak begini Pak, lamun hayang bati sekali mah. Mas panitia sekian orang. Aya namina Parudi. Parudi teh panitia Pak. Meser we sapina ka mana? Ka tukang jagal. Harga ti ditu teh 20 juta. Saya kan bisa ngabatikeun duit saya ieu mah. Murabah kan? Diica ka masyarakat 20 tilu bagi we 7 sekian. Salah pertama Pak, murabah. Semacam begini Pak. Pak Encep meser motor ka Dasep. Memang di toko mah motor Mio teh 27 juta. Ngan Pak Dasep heg wae angka abdi meser heg wae ngan harga di urang mah 25 juta. Boleh? Boleh. Da motorna geus milik tamnya Pak Dasep. Ngabatikeun Pak. Boleh? Boleh. Atau yang kedua caranya adalah al-wakalatul bayyinah itu begini. Ibu bapak pangawas sapi nama sakieu ngan ieu kanggo urusanan Pak. Masihan ieu ongkos sakieu, ieu sakieu jatuh we harganya 3,5, maka wakalah jadi aman. Boleh Pak ini seperti itu. Maka diurang sok pasihan kertas banyak. Kertas teh apa Pak ya? Saya ini menyerahkan semua urusan penyembelihan kepada pihak panitia. Kalau sudah menyerahkan, saya mau kurban, saya mewakil. Panitia mewakil alaih. Kertasnya itu mewakil bi, itu boleh Pak. Maka kita aman Pak ya, kita aman, tidak ada masalah untuk urusan gitu. Nanu tadi teh ya karena tos dikapanitiakeun anu kurban teh tong hoyong saperti daging teh ya Pak Didin kan kumaha panitia meureun. Eta kitu mah yang sorangan hek wae peuncit teh ku sorangan atuh gitu kira-kira lah gitu. Tos ka panitia mah berarti kumaha panitia kan gitu, kumaha panitia gitu. Jadi fikih itu berkembang Pak. Jadi asalnya kurban itu fikih ibadah. Tapi karena ada transaksi dua personal atau lembaga jadi wakalah. Ngan tetap itu tidak boleh melewati batasan-batasan syariat ibadah kurban. Contoh, ini Pak Haji Amin saya juga belum menjelaskan panitia. Dipastikan tidak boleh bercampur. Pak, dipastikan tidak boleh bercampur. Jadi kira sapi potong, bahasa kesehatan maaf, peternakan ada karkas ya. Daging murni itu karkas. Jadi gini Pak, ini gemblokan sapi kahiji, ini gemblokan sapi kedua, ini katilu, kaopat, kalima. Kalau bisa jangan dicampur Pak, itu menjadi majhul dagingnya. Ini jadi milik siapa ini gitu. Komo dicampurkan anu nadar jeung nu biasa jadi masalah Pak. Pak Yadi teh nadar, masih ke nama ka dieu we antara oge sapi nama kan Pak. Jangan dicampurkan, ini Pak Yadi anu nadar gitu. Kenapa? Sebab fungsinya tasarrufnya itu harus yang jelas dari tadi. Ini mau kemana? Berarti lamun sapi 7
Berarti di hiji sapi ieu teh si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G itu yang nerimanya ya daging di sapi ini, jangan di sapi yang kedua. Sementara di kedua itu P, Q, R, S, T, U, V, W. Gitu Pak. Jadi mohon dipisahkan. Kumaha panitia kieu abdi hoyong non? Abdi hoyong tornadona lah, itu urusan biasa gitu mah Pak. Teu kudu kan. Abdi hoyong buntutna teu naon gitu mah. Teu naon gitu mah. Kan ya sok hoyong naonna teu naon gitu. Jadi gitu Pak supaya aman. Jadi orang naon teh jelas. Sebenarnya tahapannya begini Pak, lamun dibuka semuanya, tapi sekali menyumponan. Saya muwakil Kang Yazid teh panitia muwakal aile. Ketika saya menyerahkan sepenuhnya ke Kang Yazid, pertama, saya sudah menyerahkan urusan pembelian hewan kurban. Yang kedua, saya sudah menyerahkan urusan niat kurban saya pada muwakal alaih. Yang ketiga, proses penyembelihan hewan kurban saya serahkan sepenuhnya pada panitia. Yang keempat, tasarruful luhum, distribusi daging, itu juga diserahkan sepenuhnya. Berarti satu secari kertas itu menggugurkan semuanya Pak. Jadi enak itu. Tekedah repot deh itu. Jadi Pak, boleh ada ulama yang tadi boleh saja mencukupi dik, mencukupi dujaj, mencukupi bir telur. Itu urusannya pada situasi, mohon maaf, orang yang benar-benar ingin kurban tetapi tegaduh artos, maka muncul seperti itu. Berarti orang tarik kesimpulan apalah supaya mudah. Kurbanna kudu ku tilu we gitulah. Kahiji ku onta, kadua ku sapi, katilu ku domba. Wallahu alam bisawab.